Perkenalkan, nama saya Darun Syahri Ramadan. Di sini saya sebagai konselor pada pasien lansia yang mengalami kesepian di tempat pengungsian akibat bencana gunung meletus. Assalamualaikum Ibu, permisi. Apakah boleh saya duduk di samping Ibu? Waalaikumsalam, boleh. Terima kasih ya Bu. Ibu, saya boleh tahu nama Ibu siapa? Nama saya Ibu Mina. Oh, Ibu Mina. Ibu perkenalkan ya, saya Darul Syahri Ramadan. Saya dari tim relawan Trauma Healing. Saya dari tadi melihat Ibu termenung duduk sendiri di sini. Apabila saya minta waktunya untuk Ibu bercerita pada saya, apakah Ibu berkenan? Boleh. Iya, saya cuman kepikiran rumah saya yang di dekat lereng gunung. Sekarang itu tinggal abu yang tersisa. Saya sangat memahami kondisi Ibu ya Bu ya. Kehilangan rumah, tempat tinggal yang penuh dengan kenangan itu memang menyakitkan. Tapi Ibu boleh cerita sedikit bagaimana kondisi terakhir sebelum Ibu berada di tempat pengungsian ini? Waktu malam itu, waktu terdengar suara dentuman dari gunung, kami semua itu langsung berlari-larian dan hanya membawa sepasang baju yang kami gunakan di badan. Setelah itu kami melihat kebun-kebun kami sudah habis, rumah-rumah kami juga sudah habis semua. Seperti itu, pasti sangat menghadirkan ya Bu ya. Ibu mengalami kehilangan banyak hal dari harta maupun rumah ya Bu. Saya sangat memahami kondisi Ibu. Iya, sekarang di sini sepi sekali. Anak saya juga belum bisa datang. Terus teman-teman juga sudah tidak tahu di mana lagi. Saya sekarang sangat merasa sendiri. Ibu jangan merasa sendiri ya Bu ya, karena di sini banyak teman-teman dari tim relawan Trauma Healing seperti saya dan rekan-rekan saya yang siap untuk mendengar Ibu apabila Ibu ingin bercerita, Ibu ingin mengeluarkan keluh kesah Ibu bisa mendatangi kami untuk berbicara atau mengobrol, dan Ibu juga bisa mengikuti program yang kami adakan, yaitu program lansia untuk ibu-ibu dan rekan-rekan Ibu, yaitu seperti ada senam lansia yang Ibu bisa ikuti agar Ibu tidak berlarut-larut dalam kesedihan Ibu, seperti itu. Saya ini sudah tua, Nak. Jadi mau apa juga sudah tidak sanggup lagi. Tidak Ibu, justru pengalaman Ibu yang seperti tadi Ibu ceritakan pada saya itu, Ibu bisa ceritakan kembali pada teman-teman ketika Ibu ada di kegiatan tersebut. Ibu bisa bercerita, saling tukar cerita lah intinya, agar Ibu merasa jiwa kehidupan Ibu itu tidak padam, seperti itu. Ya sudah, kalau kegiatan itu bisa bikin hati saya tenang, saya nanti coba ikut. Insya Allah Ibu, saya dan rekan-rekan saya selaku tim relawan Trauma Healing akan membantu Ibu untuk kembali bersemangat dalam menjalani hidup dan tidak berlarut dalam kesedihan Ibu ya Bu ya. Terima kasih anak, saya sudah lebih merasa lega sekarang. Syukur apabila Ibu sudah merasa lega. Jika Ibu ingin berbicara kembali dengan saya, atau Ibu ingin mengutarakan isi hati Ibu bisa bertemu dengan saya. Untuk sekarang saya pamit dulu ya Bu ya. Terima kasih anak. Terima kasih ya Bu. Perkenalkan, nama saya Dea Putri Hernita. Di sini saya sebagai konselor pada lansia yang mengalami kesepian di pengungsian pada saat bencana banjir. Halo Ibu, selamat pagi. Apakah saya boleh duduk di sini? Boleh. Terima kasih ya Bu. Ibu, perkenalkan, nama saya Dea Putri Hernita. Di sini saya akan menemani Ibu dan ingin bertanya-tanya sedikit. Apakah boleh? Boleh. Baik Ibu,
Nama ibu siapa? Saya lihat ibu dari tadi sendirian saja. Nama saya Siti. Di sini saya cuma bingung mau ngapain di sini. Rumah kebanjiran, semua barang hanyut. Saya ikut sedih mendengarnya ya Bu. Untuk kehilangan rumah beserta barang itu sangat berat sekali ya Bu. Untuk sekarang bagaimana perasaan ibu? Rasanya sepi sekali, anak-anak jauh, suami sudah meninggal lama. Saya merasa seperti sendirian di dunia ini. Itu wajar sekali ya Bu, ibu merasa kesepian dalam situasi bencana seperti ini ya Bu. Ibu sudah melalui banyak hal dan ibu juga sudah cukup kuat untuk melewati ini semua. Kadang saya berpikir, buat apa hidup seperti ini tidak ada yang peduli. Ibu tidak boleh ngomong seperti itu karena saya di sini sangat peduli dengan ibu dan tim-tim yang lain juga sangat peduli dengan ibu. Banyak orang yang ingin mendengarkan keluh kesah ibu, cerita-cerita ibu di sini. Apakah ibu bisa membagi cerita ibu atau bisa menyampaikan apa yang ibu rasain sekarang? Rumah itu sudah saya tinggali dari muda. Banyak juga kenangan di sana. Saya sering menyiapkan sarapan di pagi hari untuk anak saya. Saya suka berdua santai sambil minum teh hangat di rumah saya. Sayang sekali, sangat sedih melihat rumah saya hanyut gara-gara banjir. Kenangan itu sangat berharga sekali ya Ibu. Terima kasih sudah ingin menyampaikan keluh kesah dan ingin bercerita tentang kenangan-kenangan Ibu dengan saya ya Bu. Terima kasih ya Nak, rasanya hati saya agak lega setelah diajak bicara. Saya senang bisa membantu Ibu. Mulai hari ini Ibu bisa memanggil saya kapanpun untuk bercerita atau curhat. Jangan sungkan ya Bu. Dan tim-tim yang lain juga pastinya menerima Ibu untuk mendengarkan cerita Ibu. Wah, boleh juga daripada saya diam terus. Iya, dan nanti di posko nanti kita akan mengadakan kegiatan seperti senam lansia dan banyak kegiatan-kegiatan lainnya. Apakah Ibu mau ikut nantinya? Iya. Iya. Baik Ibu, saya sudah selesai bertanya-tanya sedikit kepada Ibu. Apakah Ibu sudah lega sekarang? Iya, terima kasih ya Nak, saya merasa sedikit diperhatikan. Makasih ya Bu. Kalau sekarang saya izin pamit dulu. Nanti kalau Ibu butuh saya, Ibu bisa mencari saya ya Bu. Terima kasih ya. Perkenalkan, Terima kasih, Bu. nama saya Mita Kurnia Maharani. Saya di sini sebagai konselor pada lansia yang merasa kesepian di pengungsian bencana gempa bumi. Selamat pagi Ibu. Pagi. Baiklah Ibu, saya dari tim kesehatan. Boleh saya duduk sebentar di sini? Silakan Nak. Ibu sehat-sehat saja. Saya dengar Ibu sering merasa sedih. Apa Ibu sedang merasakan sedih atau sendiri? Ya, saya kesepian, karena saya jauh, rumah juga sudah hancur. Saya ikut merasa sedih, tetapi di sini bukan ibu sendiri. Di sini ada yang lain-lainnya. Ada saya yang siap membantu Ibu jika Ibu lagi merasa sedih sendiri. Tapi cucu-cucu saya semuanya sudah tidak ada, Sister. Wajar Ibu sering merasa sedih sendiri. Apakah saya boleh mengajak Ibu keliling jalan-jalan di tenda, sekeliling tenda ini? Kita bisa gabung sama ibu-ibu yang lainnya jika Ibu mau. Boleh Nak, Ibu kesepian sendiri, Ibu butuh ngobrol. Iya Ibu juga sudah hebat, sudah bertahan sejauh ini. Nanti kita ikut kegiatan bersama-sama yang lainnya seperti nyanyi-nyanyi, karaokean, keliling, senam bersama biar Ibu tidak merasa sendiri. Iya Nak. Terima kasih Nak, sekarang Ibu jauh lebih tenang. Iya, sama-sama ya Bu. Ibu juga bisa menghubungi saya atau menemui saya. Saya siap membantu Ibu untuk mendengarkan keluh kesah Ibu. Perkenalkan, nama saya Rizky Safina. Di sini saya sebagai konselor pada lansia yang mengalami kesepian di pengungsian pada saat bencana longsor.
Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Vina. Boleh di sini saya untuk bergabung duduk di sini? Silakan Nak. Saya lihat Ibu sedang termenung, apa Ibu ingin ada yang dibicarakan? Iya Nak. Semenjak longsor itu rumah ibu hancur dan ibu kehilangan banyak hal. Suami ibu sudah lama tiada, anak-anak tinggal jauh. Saya merasa sendiri dan kesepian. Saya turut berduka ya Bu, saya bisa bayangkan betapa beratnya perasaan Ibu saat ini Bu. Terima kasih Nak. Tidak ada orang yang mau mendengarkan ibu di sini. Ibu merasa kesepian sekali. Menangis itu tidak apa-apa Bu, sangatlah hal wajar. Semua yang Ibu rasakan itu sedih, takut, bahkan merasa sendiri. Tapi Ibu tidak sendiri sekarang. Saya dan teman-teman relawan saya di sini untuk menemani Ibu. Ibu di sini merasa ibu tidak berharga lagi Nak. Ibu sendirian, ibu kesepian, tidak ada yang menemani ibu cerita. Ibu tetap berharga, kehadiran Ibu di sini menjadi penguat bagi teman-teman di sini. Mungkin nanti kita bisa mengajak ibu-ibu lain untuk berkumpul, membuat kerajinan, bercerita, atau berdoa bersama. Mau ya Bu? Mau Nak. Ibu rindu ngobrol-ngobrol sama orang, cerita-cerita. Bagus Bu, besok pagi saya ajak Ibu ikut berkegiatan ringan ya Bu. Kita juga bisa bernyanyi bersama. Ibu suka lagu keroncong mungkin? Suka. Saya dulu suka nyanyi di acara-acara nikahan sama RT-RT. Wah, luar biasa. Kita nanti juga bisa bernyanyi bareng, bergantian ya Bu ya. Ibu juga bisa bantu teman-teman lain merasa lebih kuat. Ibu hebat, Ibu tidak sendiri ya Bu. Terima kasih Nak, sudah menemani saya di sini, sudah menemani saya cerita. Saya sudah agak lega. Sama-sama Bu, saya akan sering datang ke sini. Ibu boleh panggil saya jika Ibu ingin butuh teman untuk bercerita. Saya permisi ya Bu. Iya Nak, silakan. Kenalkan, nama saya Gayatri Mariska Putri. Di sini saya sebagai konselor pada lansia yang mengalami kesepian di penginapan pada saat bencana kebakaran. Permisi Bu, apakah boleh saya duduk di sini? Ya Nak, duduk saja. Saya memang sedang sendiri. Baik, terima kasih Bu. Selamat sore Ibu. Saya lihat Ibu dari tadi siang duduk di sini melamun. Apakah Ibu kesepian? Iya, rumah saya habis terbakar. Semua kenangan saya juga ikut hilang. Sekarang saya hanya sendiri di sini. Anak-anak saya jauh dan saya tidak tahu harus bagaimana. Baiklah, terima kasih Bu. Saya tahu ini mungkin masa-masa sulit yang Ibu alami. Saya dengar Ibu juga sebagai korban kebakaran, rumah Ibu hangus kebakar, terus Ibu sendirian yang kesepian. Kadang malam saya menangis diam-diam. Saya dengar suara api dan dalam mimpi rasanya takut dan kosong. Saya mendengarnya ikut sedih Bu. Ibu sudah mengalami banyak hal, sangat wajar kalau misal Ibu sedih, sepi, dan merasa kecewa. Lah kok kecewa? Iya benar kan? Maaf Bu, saya mendengarnya juga ikut sedih. Ibu sudah mengalami banyak hal, sangat wajar kalau misal Ibu kecewa, marah, sedih. Tapi Ibu di sini juga tidak sendiri, ada korban lainnya. Banyak orang-orang juga di sini, banyak relawan di sini yang bisa mendengarkan cerita Ibu. Bagaimana caranya? Saya merasa seperti tidak ada harapan. Itu reaksi wajar ya Ibu. Banyak orang yang mengalami peristiwa besar seperti kebakaran bisa merasa sangat takut dan cemas. Ibu masih menyesuaikan di sini, tapi perlahan mungkin Ibu bisa cepat pulih. Boleh. Saya ingin coba, saya rindu semua ngobrol, rindu masa
berarti. Kita bisa mulai pelan-pelan ya Ibu. Hari ini kita bisa ngobrol, cerita-cerita. Saya juga bisa ajak Ibu kegiatan sore, seperti jalan-jalan. Di sini juga banyak ibu-ibu lain juga. Kita bisa saling menguatkan. Di sini bisa cerita juga. Saya juga bisa ajar Ibu latihan nafas, bisa ajarin Ibu tenang, bisa ajarin Ibu banyak kegiatan di sini. Jadi jangan anggap Ibu sendiri. Terima kasih anak, saya merasa sangat senang sekali. Ibu sangat berarti Bu, kehadiran Ibu penting. Kami senang bisa mendengar cerita Ibu di sini. Kalau begitu saya pamit ya Bu. Mungkin kalau misal Ibu butuh cerita, bisa curhat, bisa cari saya.